Tabea, selamat malam teman-teman di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan teman-teman, di penghujung hari ini, di mendekati pergantian hari, di hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang Maha Perkasa, yang telah menjaga dan melindungi kita sepanjang hari ini, untuk kita juga masih bisa berjumpa pada saat ini, teman-teman. Dan pada kesempatan ini, saya akan membawa satu topik yang sangat menarik ya, teman-teman, terkait dengan topik di mana kita mengetahui bahwa pengakuan Jibril bertemu dengan Muhammad atau Muhammad melihat Jibril itu dua kali ya dalam bentuk aslinya itu. Bentuk asli Jibril itu artinya yang menggunakan bersayap 600 ya dan bercahaya ya. Nah sekarang kalau dia bertemu dengan Jibril sendiri hanya dua kali, menurut pemahaman Muslim itu wahyu mereka diturunkan dari Allah SWT. Allah SWT menurunkan wahyu itu melalui Jibril. Tetapi seperti apa ketika Jibril menurunkan wahyu-wahyu yang lain? Apakah dia berubah menjadi orang lain ya? Karena kita tahu Jibril bisa aja berubah wujud menjadi manusia ya, seperti laki-laki yang mungkin tidak dikenal orang gitu ya. Nah, kali ini mari kita membahas topik ini teman-teman. Ini supaya kita mendapatkan pemahaman ilmu ya, ini ilmu ya, sehingga kita memahami juga bagaimana orang saudara-saudara kita yang ada di seberang sana, bagaimana mereka meyakini keyakinannya ini, sehingga kita juga tidak mudah untuk terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan seperti ini, karena kita tahu ya, seperti itu ya teman-teman. Itu kenapa saya mengangkat topik ini dan saya mengajak teman-teman untuk membahas topik ini ya. Dan juga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Nah, topik kita ambil dari satu hadis ya. Kita ambil topik kita ini dari sebuah hadis, teman-teman ya. Hadis dari hadis Sahih Muslim nomor 259 ya, kitab iman, di mana di sini judul dari hadis ini adalah makna firman Allah, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa aslinya pada waktu yang lain ya. Nanti itu bedakan ya nanti ya, seperti apa nanti cerita di kan versi yang banyak digunakan di ini, seperti yang di sini ya pemahamannya. Oke. Nah, sekarang kita baca ini ya, apa hadis ini ya. Telah menceritakan kami Zuhair bin Harb dari Ismail, kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Daud dari Asyabi dan Masuk. Dia berkata, ketika aku duduk bersandar samping Aisyah, maka dia berkata, wahai Abu Aisyah atau si Masuk, ada tiga perkara. Ini cerita sudah kita sering bahas ya. Tetapi ini umumnya pada bagian pertama menceritakan ketika Nabi ini ya, Nabi melakukan perjalanan Isra Miraj ya, dan dia bertemu dengan Jibril dalam bentuk rupa asli Jibril ya. Nah, di sini dikatakan nah ini ya. Maka Aisyah menjawab, aku adalah orang yang pertama bertanya kepada Rasulullah
mengenai perkara ini dari kalangan umat. Beliau telah menjawab dengan bersabda, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Jibril, bukan Allah. Jadi waktu Muhammad naik ke surga, kita sudah paham, kita sudah pelajari di video sebelumnya, Muhammad tidak bertemu dengan Allah. Ya, bahkan perintah 5 waktu yang diklaim Muhammad bertemu dengan Allah, di dalam hadis ini tidak, dia hanya bertemu dengan Jibril. Ya, bahkan kalau orang mengatakan bahwa dia telah melihat Allah, itu adalah orang yang celaka, ya, celaka besar. Nah, di sini dikatakan bahwa aku itu Aisyah sedang mengeja nama dari ini ya, Muhammad ya. Aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, kecuali 2 saja. Jadi 2 kali aja teman-teman ya, sebagaimana topik kita, judul kita hanya 2 kali Muhammad bertemu dengan Jibril, yaitu semasa dia turun dari langit dalam keadaan yang terlalu besar sehingga memenuhi di antara langit dan bumi. Nah, di situ dia melihat bahwa Jibril turun dari langit, dia duduk di sebuah tahta, ya, sama seperti cerita bahwa sebenarnya yang duduk di tahta itu bukannya Jibril, tetapi Allah SWT, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa dia telah melihat dalam bentuk aslinya hanya 2 kali, yaitu semasa dia turun langit, ya. Kemudian yang kedua kali yaitu pada saat Isra Mi'raj itu. Tetapi itu hanyalah mimpi ya. Nah, kita lihat seperti apa waktu dia melihat Jibril itu dari langit ya. Kita lihat di hadis yang lain, di hadis Sahih Bukhari 3. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini cerita-cerita di mana awal Muhammad menerima wahyu ya, pewahyuan yang pertama, yakni tepatnya di daerah Gua Hira. Nah, seperti ini hadisnya. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Di dalam hadis yang lain, hadis Bukhari 3, di sini dikatakan bahwa ini saya coba lebih perbesar sehingga teman-teman bisa jelas. Hadis riwayat Bukhari 3 ya, saya tunjukin. Ini adalah hadis Bukhari 3, permulaan wahyu. Oke. Nah, ini masih ke-4 ke-5 ya. Nanti kita bisa bahas banyak hal dari sini ya. Nah, di sini apa yang dikatakan teman-teman? Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair berkata, telah bercerita kepada kami dari Alaid, Kail, Ibnu Syihab, Urwa bin Zubair dari Aisyah. Aisyah adalah ibu kaum mukminin. Bahwasannya dia berkata, ya. Ini cerita Aisyah ya. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah dengan mimpi yang besar dalam tidur. Rupanya wahyu yang pertama kali turun itu mimpi juga rupanya teman-teman. Sebenarnya ini cerita mimpi banyak sekali di sini teman-teman. Ya, jadi wahyu yang datang pertama kali kepada Rasulullah ini dengan mimpi yang benar ya dalam tidur. Mimpi yang benar dalam tidur artinya apa? Ya dia lagi tidur, benar-benar tidur dan dia bermimpi. Ya mimpi yang benar, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Jadi dia mimpi seperti ada cahaya subuh ya. Kemudian beliau dianugerahkan kecintaan untuk menyendiri, lalu beliau memilih Gua Hira ya. Nah, di sini yang dia bertemu malaikat di Gua Hira pertama ya, malaikat Jibril ya. Kemudian beliau menerima Khadijah, mempersiapkan bekal ya. Sampai akhirnya datang Al-Haq. Al-Haq ini Jibril saat beliau di Gua Hira.
Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Dia menjawab, ini yang ikro itu, terus Nabi di apa namanya, di squeeze ya, dicekek ya. Dan dia ketakutan sekali. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepasku dan berkata, baca. Tadi disuruh baca, aku tidak bisa baca. Malaikat itu mengganggu kembali dan memelukku untuk ketiga kali. Jadi 3 kali dia didekap, dipeluk sangat kuat, ya. Kemudian dilepaskan, ya. Lalu dia malaikat itu mengatakan, dia telah mencelaman dari segumpal darah. Ya, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Sebenarnya di sini ya, yang mau kita tekankan di sini adalah pertemuan dia dengan Jibril ya. Nabi kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khalid dan berkata, selimuti aku, ketakutan dia. Ya, beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Jadi dibungkus sama selimut oleh Khadijah, baru dia hilang ketakutan. Kemudian dia menceritakan peristiwa yang terjadi. Aku mengkhawatir diriku, maka Khadijah berkata, demi Allah tidaklah akan mencelakakanmu. Tenang-tenang aja kau nggak akan celaka, karena kau adalah orang yang penyambung silaturahmi. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waroka. Oke, ini yang dia cerita dengan Waroka ya. Waroka malah mengatakan Jibril itu namus, karena tidak seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali akan dimusuhi, ya, akan dimusuhi. Sebenarnya aku ada saat kejadian itu pasti aku akan menolong sekemampuanku. Waroka tidak mengalami peristiwa yang dikayakini karena lebih dahulu meninggal dunia. Ya, nah sebenarnya yang inti dari pembacaan di hadis ini adalah ini ya. Telah menggambarkan kepadaku, ada satu hadis lagi, Abu Salamah bin Abdurrahman, Jabir bin Abdullah Asari bertutur dengan kekosongan wahyu sebagaimana yang Rasulullah ceritakan. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Jadi malaikat ini juga, si Jibril ini, dia duduk di antara kursi katanya. Itu kayak di arsy gitu ya. Tetapi malaikat ini bukan Allah. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit, memandang ke arahnya, ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku duduk. Aku pun ketakutan. Jadi ini yang saya katakan bahwa Muhammad pertama kali melihat Jibril dalam bentuk asli ketika dia ketakutan ini melihat Jibril dari atas, dia menghadap ke atas langit, Jibril sedang duduk di kursi. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua dalam bentuk asli itu adalah ketika dia memberikan wahyu kepada Muhammad, ya, ketika saat itu di Sidratul Muntaha yang orang percayai sebagai Isra Mi'raj. Nah, 2 kali itu aja menurut hadis tadi yang kita baca. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak bertemu dengan Muhammad, bagaimana dia bisa menyampaikan wahyu-wahyu yang yang sebanyak itu di dalam Al-Quran kalau cuma bertemu 2 kali? Nah, ini pertanyaannya ya. Oke, jadi kita mengundang juga di sini para muslim untuk bisa masuk dan kita berdiskusi di sini ya, supaya kita bisa saling memahami, oh ternyata cerita ini adalah cerita yang benar ya. Jadi kalau seandainya ini ya bisa apa namanya, bisa meyakinkan atau bisa diterima penjelasannya, berarti Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Muhammad melalui perantaraan Jibril, itu ternyata benar. Tapi kalau kita lihat di sini, nah ternyata hanya 2 kali
Ya, apakah di waktu-waktu yang lain Jibril ketemu dengan Allah itu dalam bentuk yang lain sehingga dia tidak ini ya, ya itu yang kita ingin supaya mereka menjelaskan di sini juga. Oke, jadi saya sudah membagikan link saya khusus untuk Muslim, silahkan masuk ya. Nggak usah takut ya. Kalau kalian tidak bisa meyakinkan kami atau kalian tidak paham dengan yang kita sedang bahas ini, itu wajar karena memang ketidaktahuan ini ya. Tetapi kalau kalian mau diskusi silakan ya. Sudah berapa hari ini, hampir seminggu lebih saya mengajak Muslim untuk berdiskusi melalui channel ini. Ya cuman seperti Pak Dani aja yang masuk sekali, habis itu udah nggak masuk lagi ya, karena waktu itu kita sudah beberkan kepada Pak itu pada saat itu ya, ya, tetapi dia tidak bisa untuk menjelaskan itu teman-teman. Oke, jadi saya mau jelaskan di sini bahwa ternyata Jibril bertemu dengan Muhammad hanya 2 kali dalam bentuk wujud asli. Nah, ketika wahyu-wahyu yang lain bagaimana dia bertemu? Apakah dia tidak pernah bertemu dengan Muhammad? Sehingga cerita ini adalah cerita bukan cerita yang memang dari Muhammad yang menceritakan ya wahyu-wahyu ini. Karena menurut mereka wahyu itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril langsung kepada Muhammad seperti itu. Tapi ini juga ya teman-teman catat di sini, permulaan wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad Rasulullah adalah dengan mimpi yang dalam tidur. Wah, ini perlu dipahami ya. Terlalu banyak kejadian-kejadian yang ada di dalam Quran itu melalui kejadian mimpi ya. Oke, silakan teman-teman Muslim untuk bisa masuk. Di sini saya lihat ada Jaka Widanta. Silakan Jaka Widianta kalau seandainya Anda mau kita berdiskusi ya. Karena kalau tidak bisa berarti pertanyaan kita lebih lanjut lagi bahwa siapa yang mewahyukan wahyu-wahyu yang lain? Ya. Apakah bukan Jibril, ada malaikat yang lain? Atau mungkin dalam bentuk yang rupa yang lain? Nah, itu yang kita mau diskusikan di sini. Ya. Jadi Jaka Widianta ini kalau Anda bisa memahami terkait dengan sejarah pewahyuan ini, silakan kita diskusi ya, dan kita nggak usah ngotot-ngotot beradu urat ya, tidak, saya juga tidak seperti itu. Kita cuma hanya berdiskusi, kita mendengar apa yang kalian jelaskan ya. Jadi ini konsekuensinya ya kalau seandainya kalian tidak bisa menjelaskan dengan baik, orang akan menjadi bisa aja banyak yang akan meninggalkan keyakinan kepada Tuhan seperti itu. Makanya silakan kita diskusi, kita bisa berdiskusi dengan baik ya di sini. Nah ini sandal jepit katanya so tahu ini orang ya. Kamu, saya kasih kesempatan kamu masuk, kamu nggak bisa masuk ya. Kamu nggak mau masuk, ayo kita berdiskusi. Kalau kamu memang ustadz, karena kan kalian beralibi bahwa yang tahu yang Quran itu hanya orang yang berbahasa Arab, ya, yang ngerti dengan segala aturan tata bahasa Arab, kemudian juga orang yang paham asbabun nuzul, ya, padahal kadang asbabun nuzulnya nggak ada, mereka akan berkelit. Kalian sudah baca nggak asbabun nuzulnya? Padahal asbabun nuzulnya nggak ada, masih dia sendiri nggak pernah baca, ya. Ayo sandal jepit, kita saling menunjukkan bahwa ternyata banyak hal yang wahyu yang diturunkan ini bisa dipertanyakan juga seperti apa, ya, karena di sini Muhammad hanya melihat Jibril dalam bentuk asli 2 kali,
Nah, apakah pada saat dia mungkin tidak di Gua Hiro atau dia kembali lagi menurunkan ayat-ayat yang lain, menurut pemahaman mereka ada sekitar 26 tahun proses pewahyuan dari peristiwa di Gua Hiro, ikro baca-baca ini sampai pada ini ya peningkatan ini sampai saat ini cuman 2 kali seperti itu. Oke, sandal jepit. Ayo kita berdiskusi. Tak ada yang berani untuk ini. Ya, jadi ini sebagai tantangan kepada sandal jepit aja ya, karena dia takut masuk. Contoh ya, bagaimana ayat At-Tarim ini, ya, ayat dari Al-Quran, kias At-Tarim ini diturunkan, ya. Bagaimana cara Jibril menurunkan At-Tarim ini? Ini contoh satu ayat yang kita bisa ambil contoh case. Apakah ini ayat dari Jibril ataukah ini ayat dari buatan orang lain selain Jibril, selain malaikat ada yang membisikkan ayat yang lain, ya. Surat ke-66 At-Tarim mengharamkan. Surat ini menerangkan tentang pendidikan di rumah Nabi agar menjadi teladan bagi keluarganya. Teladannya seperti apa? Mau menceraikan istri kok menjadi teladan. Lihat ya teladannya ya. Tapi kita jangan lihat dulu isi. Kita cuma mau belajar dulu hari ini. Kalau mau lihat isinya nanti panjang ceritanya. Kita hanya mau belajar bagaimana proses pewahyuan terjadi untuk ayat ini. Ya, paham ya? Coba kita lihat. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Allah melalui Jibril menyampaikan ayat ini. Masih cocok ya? Ayat 1 masih cocok kan? Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan? Karena ini memang kalau kita lihat dari aturannya memang ya aturannya dari Allah, Jibril ke Nabi kan. Kita lihat ayat berikutnya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masih cocok teman-teman. Sudah 2 ayat masih cocok. Ayat ketiga. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya suatu peristiwa. Nah, di sini sudah mulai amburadul. Jadi Allah menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Muhammad, isinya gini, ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya suatu peristiwa. Jadi Nabi disuruh ingat peristiwa di mana waktu itu adalah peristiwa dia yang alami sendiri dengan istrinya. Disampaikan melalui wahyu. Jadi ini adalah wahyu. Padahal ini adalah kejadian dia dengan istri-istrinya. Nah, sudah mulai simpang siur kan? Makanya kalau ada yang pintar berbahasa Arab, silakan jelaskan kepada kami. Ini akan ada ribuan, mungkin puluhan ribu orang nanti yang akan nonton nanti. Karena saya lihat di video-video sebelumnya, ya, setelah selesai dari live, mungkin besoknya sudah 10.000, tiba-tiba sudah 20.000, kan gitu. Makanya kalau kalian nggak jelaskan ya jangan salahkan kita. Tetapi kalau kalian mau jelaskan, kalian juga mau jelaskan apa? Justru akan mempermalukan kalian nggak mampu untuk menjelaskan ini. Serba salah ya. Oke? Nah, ini sudah mulai ini ya, sandal jepit. Kamu udah mulai pusing di ayat ketiga ini. Ayat pertama, kedua masih oke. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya dalam kurung Hafsah. Ini Hafsah dalam kurung kan cuma manusia yang namanya. Suatu peristiwa. Maka tatkala dalam kurung Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lebih hancur lagi kan?
Lalu Muhammad memberitahukan semuanya. Bayangkan ya teman-teman, Allah menceritakan kepada Jibril, Jibril menceritakan kepada Muhammad. Ya, jadi wahyu itu diceritakan kepada Muhammad. Ya seperti ini. Ya, saya bacakan lagi ya. Maka tatkala dalam kurung Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada dalam kurung Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu dalam kurung pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian. Ya, jadi bagaimana cara Jibril menyampaikan ini kepada Muhammad, yang mana isinya wahyu kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian dalam kurung yang diberitakan Allah dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Ya. Jadi cerita di mana katanya dia tidak tahu, tetapi Hafsah menceritakan, tetapi dikasih tahu sama Jibril. Ya, itulah ya kalau seandainya kalau kita melihat bahwa apakah ini sebuah peristiwa benar seperti yang dikatakan, ini nggak mungkin samburadul begini. Ya, kalimat penyusunan susunan struktur kalimatnya nggak akan begini. Nah, apakah ini memang karena memang bukan Jibril yang menyampaikan? Karena Jibril kan cuma bertemu 2 kali. Ini baru satu contoh ayat ya, belum lagi contoh-contoh seperti yang kisah teman-teman tahu, surat QS 18 Al-Kahfi, itu adalah kalau kita baca asbabun nusul kitabnya ya, suratnya itu, dia tidak ada asbabun nusul ayat. Asbabun nusul itu kadang ada, tetapi asbabun nusul seluruh seluruh surat, seluruh kitab. Jadi di situ Muhammad ditantang oleh orang-orang Yahudi untuk menguji apakah dia benar-benar nabi, benar-benar rasul. Ya. Kemudian cerita itu ada 3 pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Tetapi dia meminta untuk Jibril menjawab, memberikan wahyu. Nah, selama itu katanya hampir 15 hari dia tunggu-tunggu, Jibril nggak datang. Padahal sebelum-sebelumnya Jibril katanya ceritanya konon ceritanya sering datang memberikan wahyu, tetapi ini 15 hari. Padahal dia sedang ditantang oleh orang-orang untuk membuktikan bahwa kamu itu betul nabi. Nah, akhirnya dia semakin ketakutan, ya stres juga sama seperti tadi yang di Gua Hira pertama kali, stres. Kalau yang pertama kali bahkan dia hampir mau menjatuhkan diri dari atas bukit. Ada ya, saya nggak bohong, itu ada hadisnya. Dia karena saking stresnya bertemu dengan malaikat Jibril, dia mau menjatuhkan diri, ya, menjatuhkan diri dari pegunungan Gua Hira itu, tetapi akhirnya tidak jadi, ya, seperti itu ya. Jadi dia ditunggu-tunggu sampai 15 hari nggak datang, dan orang-orang sudah mulai meragukan kenabian. Nabi apa ini? Pertanyaan yang gampang aja nggak bisa dijawab. Nah, akhirnya muncul juga Jibril. Di situ dia mulai bisa menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi yang ada di Arab yang mempertanyakan, suruh dia komporin umat muslim untuk menanyakan kepada Muhammad bagaimana dengan cerita itu, ya. Belum lagi dengan cerita-cerita yang lain ya. Oke, kalau seandainya ada teman-teman saya di sini juga boleh silakan masuk. Biasanya ada Pak Bulus, Pak Ganet. Jadi kita bisa saling berdiskusi ya. Saya menunggu Muslim masuk, tetapi dari tadi tidak masuk. Ya, sandal jepit ini saya tidak tahu kemana. Kalau dia mengatakan so tahu, kamu yang tahu bahasa Arab, kamu yang tahu asbabun nusulnya, kamu tahu asbab wurudnya, ya kamu tahu kisah-kisah yang disepakati oleh ulama, silakan
kasih tahu ke kita. Kita akan bacakan, tunjukin. Oh ya betul, ternyata betul seperti itu. Ya, tetapi kalau kalian tidak mau untuk muncul di sini memberitahukan ini, ya pasti kalian jelas ya, apa namanya, yaitu mengenai kisah apakah memang Jibril datang mewahyukan, ya benar-benar ini wahyu dari Allah melalui Jibril, kita tidak tahu ya. Saya tidak mengatakan ini bohong ya, tapi saya katakan ini kita tidak tahu. Oke teman-teman, saya sudah menunggu cukup lama tapi belum ada yang mau muncul. Kita akan simpulkan saja nanti ya. Yang kali ini Pak Sandal Jepit tidak berani untuk masuk ya. Pak Sandal Jepit, kalau kalian berani ya, Sandal Jepit sudah masuk surga duluan kan, seperti itu ya. Nah teman-teman, saya rasa berarti saya cukup singkatkan saja. Di sini kita mau simpulkan bahwa kita mempertanyakan kepada Muslim bagaimana proses pewahyuan itu yang sebenarnya. Kalau klaim mereka mengatakan bahwa semua ayat di dalam Al-Quran adalah surat atau kisah atau wahyu dari Allah kepada Muhammad, dan Muhammad mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, semua isi dari Al-Quran itu melalui proses seperti itu. Apakah memang seperti itu atau memang banyak sekali campur tangan manusia di dalam penulisan Al-Quran pada sampai saat ini. Nah itu yang kita ingin ini ya. Wah ini akhirnya ada kawan kita. Sebelum kita pamit, ada kawan kita juga yang masuk. Shalom, selamat malam Pak Nabi. Malam Pak, malam. Temanya apa nih Pak? Shalom. Shalom buat Pak ya. Warane dan yang di Lepset. Iya, tema kita ini Pak. Kan kita ada baca hadis di hadis yang dari Sahih Muslim terkait dengan pengakuan Aisyah bahwa Nabi Muhammad itu cuma 2 kali saja bertemu dan melihat dengan Jibril dalam bentuk wajah aslinya ya. Nah, sementara pemahaman mereka wahyu itu kan diturunkan oleh Jibril ya. Nah, biasanya Jibril ketika dia berbentuk wujud asli ini dia akan memberikan wahyu. Nah, bagaimana? Terkejut Pak, terkejut pingsan Pak. Iya, ini pingsan sampai masuk pingsan ke dia Pak. Ke selimut kan? Betul Pak. Karena Jibril itu katanya badannya besar, hitam gitu. Jadi betul. Menurut pewahyuan Pak ya, menurut pewahyuannya. Sahih Bukhari 387 itu jelas. Itu perkataan Umar, 3 ayat loh di dalam surah 387 Pak. Nah, udah. Satu lagi loh Pak. Ini loh, ini omongan. Itu oke, kalau 387 itu dari informasi lah ya, Sahih Bukhari 387 itu tentang 3 surah loh Pak. Perkataan Umar loh. Umar itu siapa? Bukan Nabi. Kok bisa dia negosiasi sama Allah jadi Quran? Ini logika loh. Sementara ketua RT XXX dia cuma nerima gitu. Ya kan gitu Pak, logika yuk, logis. Nah, kalau bisa Pak, tolong dibukakan QS 3353 Pak. QS 3353 Pak. Bukhari dulu kita buktikan Pak ya. Kita pelan-pelan Pak ya, Bukhari dulu kita buktiin ini ya. Oke. Bukhari 387 Pak katakan. Oke, silakan Pak, silakan. Nah, Bukhari 387 ini di sini dikatakan Umar bin Khattab ya telah mencetakkan kepada kami Amr bin Aun Qoding Anas bin Malik berkata, Umar bin Khattab
Aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Rabbku dalam 3 persoalan, maka aku sampaikan kepada Rasulullah. Jadi QS Al-Baqarah 125 itu adalah ucapan dari Umar bin Terus Pak, Khattab. sering loading dia. Oh, itu baru satu ya, QS. Gini Pak, Ini tadi, ada juga yang ketiga, yang kedua itu tadi adalah kan saya ada bilang. yang kedua ini yang Halo Pak, halo, halo. Karim, ya, ya Suara silakan saya Pak, jelas ya. Pak? Jelas sekali Pak Nabi. Tadi kan saya ada bilang Pak, Umar itu negosiasi dengan Allah loh Pak. Iya. Dan disetujui, kan gitu Pak. Ini logika loh Pak, jadi 3 loh Pak. Oke lanjut Pak, karena ini panjang, saya malas Pak. Tentang itu apa namanya, burka atau kerudung apa namanya itu, pokoknya itulah, mampus lah itu dia tuh, burka itu lah yang itu ketiga. jilbab apa Yang kerudung gitu ketiga ya. itu. Iya, betul. Terus yang ketiga tentang yang ketiga pemindahan tentang yang kiblat, Atarim. pemindahan kiblat. Iya, ini Iya, yang pemindahan kiblat Pak. Pemindahan kiblat itu sebenarnya dulunya itu ketua RT XXX dia kalau sholat menghadap Yerusalem. Menghadap Yerusalem. Oke. Jadi Umar yang punya kerja nih, dia negosiasi sama Allah. Pindahlah ke Masjidil Haram. Ya. Dan yang ketiga itu saat ini Pak, Bang Jago ketahuan genjot Maria de Koptik. Maria Kiptiah, Maria orang Koptik, selingkuh kan di ranjangnya Hafsah. Jadi Hafsah udah bolak-balik merboki, ya kan. Jadi kan Pak RT kan dia kan agak takutnya kan sama itu Pak, sama yang masih pegang main boneka Barbie itu Pak, kan ada biar ada saksi mata, jadi kan ketangkap basah Pak. Itu Pak. Itu kan 3 ayat itu loh Pak. Lanjut Pak, kalau mau dibacakan lagi. Jadi kita kan sudah Pak. Berarti yang ketiga ini, saat istri-istri berada cemburu, itu berarti si Hafsah dengan Aisyah itu kan kepada beliau sehingga banyak yang membangkang. Ini kata-kata Umar, semoga bila beliau menceraikan kalian, Rabb akan mengganti dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Itu jadi ayat juga ya. Oke. Jadi ayat yang diucapkan oleh Pak Nabi Yusuf tadi itu jadi ayat di sini teman-teman. Di QS-nya di QS Atarim ini. Yang tadi yang sedang kita baca ini 3. Nah, ini kan yang tadi. Ini 2 orang tadi Hafsah dan Aisyah yang yang terus mengganggu Muhammad. Mereka menuntut Muhammad untuk mengakui karena meniduri Maria Kiptiah. Akhirnya keluar ayat ini. Ayat kelimanya yang tadi keluar ayat Pak. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan beri ganti kepadanya dengan istri lebih baik daripada kamu. Ya, jadi keluar ayat itu ya Pak ya. At-Tarim ayat 5 tadi. Iya. Cepat kalau masalah selangkangan cepat Pak. Dengan kalau cepat Pak. Surga itu kan berada di antara selangkangan kaki kanan dan kaki kiri Pak. Namanya agama Gua Hiro Pak. Nggak jauh-jauh dari gua Pak. Terima wahyu di Gua Hiro. Kalau surga itu kan di selangkangan Pak katanya. Gua itu Pak. Surga itu Pak. Lanjut Pak. Tadi Bapak mau tunjukin ayat Quran yang lain. Nanti setelah ini Pak. Tolong Pak dibuka QS 33 ayat 53 Pak. QS 33 ayat 53 ya. QS 33
Ada ayat yang ke 53. Waduh, kita bilang muncul ya. Nabi masih kedengaran ya. Ini QS. Oh ini Pak. 33 ayat ke 53. Nah ini dia. Dia di sebelahnya. Surat Al-Ahzab Pak. Al-Ahzab. Oke, betul, surat Al-Ahzab ya. Nabi banyak yang terupdate ya. Oke. Golongan-golongan yang bersekutu, surat 33 ayat 53. Surat Al-Ahzab Pak. Ini Pak. Kalau bisa dibacakan Pak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya, kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Ya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi. Jangan kamu dia malu. Kalau yang dari putus-putus Pak Nabi. Oke, mungkin sambil menunggu speakernya Pak Nabi kembali bagus, mikrofonnya kita lihat ya. Nah ini ya, Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Jadi ya itu, jangan ini ya Nabi. Kita baca yang pertama aja ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanan. Tapi jika kamu dipanggil, maka masuklah dan apabila kamu selesai. Jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Kenapa dia takut? Sesungguhnya yang demikian adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu dan menyuruhmu keluar, dan Allah tidak mau lalu menerangkan yang benar. Ya, jadi disuruh menolak seperti itu. Ya Pak Nabi YouTube terkeluar ya. Oh ini ada ya. Jadi Nabi sendiri ini Pak ayatnya Pak. Nah, jadi kalau masuk ke rumahnya sudah langsung ini cepat-cepat, nggak usah perpanjang lagi percakapan seperti itu. Ya. Tetapi ini sebenarnya intinya yang mengenai hijab itu kayaknya Pak ya, perkataan Umar itu juga. Halo. Kepada mereka maka kita dari belakang tabir. Nah ini yang akhirnya disuruh pakai hijab itu ya Pak ya, Pak Nabi. Kamu tidak boleh menikahi istri selama-lamanya. Halo. Tidak boleh. Gak ada suaranya Pak. Ya. Oh nggak ada suaranya Pak. Ada ini suara saya jelas. Nggak ada suaranya tadi. Iya. Oh iya. Mungkin tempat saya yang kurang bagus ini Pak. Iya, sinyalnya lagi. Suara Bapak jelas sekarang, jelas. Ini ada. Ini kalau kita buka ini Pak, ini ada dua. Ini ada dua kasus loh Pak, dari yang pertama sampai yang terakhir Pak. Yang pertama itu adalah di saat pernikahan ketua RT XXX dengan Hafsah Pak. Bukan dengan Hafsah, dengan Zainab maksud saya, dengan Zainab ya. Memasuki rumah-rumah kecuali kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu. Karena ini pada acaranya gitu. Tapi jika kamu dipanggil, maka masuklah kamu selesai. Dan apabila selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Karena apa? Tamu-tamu yang hadir di situ masih ngobrol aja. Sementara ketua RT ini batang singkongnya udah gelisah gitu Pak. Karena Zainab itu memang sungguh-sungguh menantang gitu Pak.
Nah, scroll lagi Pak ke bawah. Oke. Pantasannya. Iya Pak, scroll lagi ke bawah Pak. Scroll lagi ke bawah. Lagi Pak, ini kan mengganggu bla 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 bla. Terus. Ini masih yang tadi tuh Pak. Apabila kamu meminta sesuatu terus. Ini waktu dia merasa diganggu nih. Mintalah dari belakang tabir. Itu merasa terganggu karena dia udah masuk kamar. Kalau nggak salah Umar atau siapa manggil gitu. Ada suatu keperluan. Ini makanya mintalah dari belakang tabir katanya. Yang cara demikian itu lebih suci bagi hatimu katanya. Padahal dia merasa terganggu. Scroll lagi Pak. Ini masih di acara itu tadi Pak. Kalau orang sekarang doa selamat karena Pak RT XXX, ketua RT XXX lagi nikah itu. Habis ijab kabul, kelewatan Pak. Nah, ini Pak. Ini sikit aja Pak. Dan tidak boleh. Dari mulai dan tidak boleh Pak. Saya mau baca ini Pak. Ini poin penting Pak. Scroll lagi sikit aja Pak. Oke. Stop. Dan tidak boleh kamu menyakiti dalam kurung hati Rasulullah, dan tidak boleh dalam kurung pula menikahi istrinya selama-lamanya setelah dalam kurung Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu besar dosanya di sisi Allah. Ini perintah loh Pak. Pertanyaannya, apakah ini wahyu dari Allahnya atau omongan dia? Ini terkait dengan 387 tadi Pak, sama yang hadis yang Bapak buka tadi Pak. Iya betul. Jadi kalau kita bongkar ini Pak, ketahuan Pak belangnya Pak. Ini perkataan dia loh Pak, perintah loh Pak. Betul. Ini perintah dia loh Pak. Karena apa? 13 kan yang terdaftar Pak ya, dalam list kan 13. Ya satu udah lewat lah ya, si Tante Girang. Udah lewat duluan. Pertanyaannya loh Pak. Ketua RT sama Khadijah itu berapa tahun menikah? Tidak pernah atau belum pernah ada wahyu yang turun selama dia sama Khadijah menikah. Tapi kenapa setelah Khadijah mati, meninggal, wahyu turun kepadanya? Ini logika buat para kaum yang hanya bisa menghafal tapi nggak tahu artinya. Logika. Coba tanya guru ngaji kalian, ustadz kalian, syekh kalian, kenapa? Seperti kata pertanyaan Pak Buya Sakur, Khadijah itu sebenarnya agamanya apa, kan gitu Pak? Dan Bapak udah kupas itu Pak ya, di video Bapak kan? Iya betul. Ya, jadi kan kita punya data, kita kan punya data kan? Iya, kita hanya membacakan dalil-dalil ini. Kita punya data. Kita baca. Jadi kita nggak asal bunyi. Ayo. Ini loh. Tapi ya kalau bisa si sendal itu bagaimana dengan yang mendengar? Dan sandal kalau jepit. Boleh. Sandal jepit yang sudah masuk surga. Kan sandal jepit sudah masuk surga. Udah Pak. Logikanya lagi Pak. Kalau kita bicara logis kayak, kan mereka kan sering minta, kamu omongan kamu nggak, pendapat kamu, omongan kamu, perkataan kamu nggak logis katanya. Kalau mau bicara logis, jujur ya. Di surga itu banyak malaikat nggak Pak? Ada malaikat nggak Pak? Minimal ada nggak malaikat di surga? Banyak kali. Banyak kan. Ada yang bersyap-syap katanya kan Pak. Apa namanya waktu Isra Mi'raj Bapak udah bahas kemarin tuh kan, bersyap-syap ratusan ribu katanya Pak kan. Masuk ke dalam ini kan. Waktu Isra Mi'raj ya kan ketua RT kan nengok katanya kan Pak. Itu satu. Ini logis Pak ya, logika ya. Pertanyaannya,
satu malaikat yang namanya Jibril nggak berani datang ke rumah yang ada melihara anjing. Coba. Tapi Qur'annya mengatakan ada anjing yang udah masuk ke surga. Logikanya di mana? Itulah. Enggak harus sinkron. Betul nggak sinkron? Itu Quran yang mengatakan, Pak, anjing udah di surga. Betul. Ya kan? Jadi kita nggak asal ngomong, Pak. Dan ternyata itu dongeng Yahudi tentang 6 orang di dalam gua, yang satu lagi adalah seekor anjing. Kan gitu, Pak. Itu udah Bapak bahas tuh kalau nggak salah 3-4 hari yang lalu tuh. 3-4 hari yang lalu tuh kalau nggak salah kan, Pak? Iya. Aduh. Iya. Jadi logikanya di mana? Logikanya di mana gitu? WhatsApp, men, WhatsApp. Anjing dengan lagi itu pahami dulu, Pak. Ini ada yang menjawab nih. Muhammad Satria. Kalau anjing berliur, najis. Anjing galak pemakan daging. Pahami dulu katanya itu. Iya, sekarang pertanyaannya di Quran itu dikatakan nggak anjing galak, apa anjing gila atau anjing jina? Coba di Quran, ini Quran loh. Silakan Anda naik, Anda debat dengan saya atau Pak Warani atau diskusi, terserah. Kita buka-bukaan. Quran. Anjing aja udah masuk surga, kalian belum ada yang masuk surga. Udah di surga loh, Pak. Sementara kalau di bumi satu malaikat takut loh, Pak. Namanya Jibril, pengantar, tukang pos. Kan itu omongan Nabi, Pak, ya kan? Betul. Ya, ayo silakan teman-teman. Itu nyaman. Tuh dia. Hadis loh, Bukhari, Muslim. Ya, Bukhari. Ya kan? Siapa itu, Pak Yang? Bukhari. Oke, kita kasih ke Pak Al Christian ini ya. Katanya dia mau berdiskusi. Siap. Oh, siapa nih? Oh, si Muhammad ini. Pak Al Christian si Muhammad ini katanya. Saya mute dulu, Pak. Saya mau cari dulu, Pak. Umat Kristen kalau memelihara anjing lalu gigit anak tetangganya, mereka bisa ribut, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Mana ada orang Kristen bunuh-bunuhan? Yang ada Wahabi, ya, dan yang lain-lainnya, Syiah, ya, Sunni. Kalau udah berantem baru bunuh-bunuhan. Mana orang Kristen masalah anjing? Anjingnya yang dibunuh. Kalau di tempat saya Pak Muhammad Satria Cakra Irsantara Fauzi Badarudin, tempat saya itu kalau anjingnya bukan dibunuh-bunuhan, ya, anjingnya dimakan. Bapak pernah makan anjing nggak tuh? Ya, Muhammad Satria Cakra Irsantara Fauzi Badarudin. Jadi mana ada di orang Kristen itu bunuh-bunuhan. Gini aja Pak Muhammad, daripada kamu capek ketik-ketik, saya kasih link, kita diskusi di sini, kita buktiin gitu loh. Nah, gitu loh. Itu linknya Pak. Oke Pak, dari YouTube sinyalnya lagi nggak stabil ya. Jadi itu teman-teman ya, banyak sekali kesinkronan ya di antara pengajaran-pengajaran baik yang dalam antara Al-Quran sendiri, Al-Quran dengan hadis sendiri. Ya kalau kita ini banyak yang tidak sinkron seperti ini ya. Apalagi cerita bahwa memang Muhammad yang mewahyukan.
Kalau lihat dari ayat-ayat ini, banyak sekali ayat-ayat, hampir kita bisa mudah sekali mencopot satu ayat pun yang bisa menunjukkan bahwa aneh kalau seandainya seorang malaikat Jibril mewahyukan cerita yang Muhammad sendiri alami, ya. Muhammad sendiri berantem dengan istrinya karena kedapatan selingkuh dengan wanita lain, ya, bahkan diranjangnya Hafsah. Itu aneh jika ini, ya, melihat pewahyuan, kisah pewahyuannya bahwa itu dari Allah dan sebagainya, teman-teman. Oke, Pak, dari YouTube sudah tidak bisa naik lagi. Saya rasa teman-teman sudah cukup clear ya pembahasan kita untuk topik malam hari ini. Saya menantang selalu umat muslim di sini, para ini ya, mereka yang mengatakan bahwa hanya mereka yang paham dengan Al-Quran. Bukhari 3, Pak. Bukhari 3, Pak. Oke. Tapi di sini udah dipenggal loh, Pak. Tapi kalau dicari hadis.com itu panjang betul, Pak, dijelaskan. Tapi ntar Pak ya, di link yang saya ambil di sini, ntar Pak ya. Ini kayaknya bagus, Bukhari 3. Bukhari 3. Coba Pak. Dia ada terpotong tuh Pak, nggak dikatakan. Kalau yang saya dicari dulu, saya kan masih ingat dia cari hadis itu dikatakan Muhammad sempat gila selama setahun. Dia mau melompat dari gunung. Itu setelah Warakah mati. Betul sekali Pak. Setelah Warakah mati, dia gila Pak. Karena apa? Ini yang jadi pertanyaan. Ini dilema sebenarnya buat cendekiawan Muslim. Ini buat cendekiawan Muslim lu dilema dari dulu Pak. Betul Pak. Yang pertama, kenapa saya katakan ini saya bukan, sebenarnya saya belum berani mengatakan hal yang sebenarnya nih Pak. Apa yang saya cari nih Pak ya. Iya, tapi nggak apa-apa Pak. Kalau seandainya ada ini ya kita. Iya. Di 4647 Bukhari juga, ini berapa, pokoknya banyak ini permulaan wahyu dari kitab nama kitabnya apa itu, lupa. Tapi di sini jelas loh Pak, dikatakan dia mau melompat setelah Warakah mati. Kalau aslinya di Bukhari 3 ini panjang, di situ mengatakan ini sampai menyinggung nama Namus, tapi yang di link yang saya ambil itu tidak ada disebut Namus. Ntar Pak ya, nanti saya dikatakan pula fitnah ya kan. Di sini ada Namus. Ntar Pak ya, di sini Pak. Cuma kalau yang ini saya mohon Pak, jangan ditujuin linknya Pak, nanti ditutup lagi Pak, pening kita Pak, digrendel lagi Pak. Jahat mereka itu Pak, jahat Pak, jahat. Karena saya berani tantang kok, semua muslim tunjukkan di dalam Al-Quran kalau ada perintah 5 waktu sholat. Yang ada cuma 3, itu pun di satu surah. Di surah yang lain ada perintah sholat, itu khusus malam. Itu yang dikatakan tahajud, sholat tahajud. Nah ini Pak, saya baru kirim di private. Dari sini Pak. Tapi ini udah agak diubah-ubah juga Pak, kata-katanya Pak. Oke. Pola. Hati-hati nak menyebut nama linknya Pak ya. Nanti digrendel lagi, pening kita lagi Pak cari Pak. Ini Pak ya. Tapi kalau pakai link hadis dari Malaysia agak berbeda Pak. Saya terus terang, saya bukan framing, saya tidak memframing, saya tidak memfitnah. Quran Departemen Agama aja udah nggak bisa dibuka lagi.
pertanyaannya ada apa. Oh ya? Masa Pak? Baru tahu saya. Iya Pak, susah Pak bukanya. Susah Pak, ketik aja Pak. Susah Pak. Mungkin mereka sudah mulai salam sadar kan? Bukan salam sadar Pak, takut Pak. Bulan kemarin saya diinformasikan teman, sudah 7% penduduk Indonesia selama pandemi ini dibaptis. Tapi kalau ditanya KTP ya masih tetap sama. Tapi kalau sekarang kan hati imannya. Kenapa? Kalau ganti yang di satu kata itu di KTP Pak, prosesnya sampai 2 tahun Pak. Itu pun harus dihajar dulu Pak, melalui pengadilan. Kita nggak usah jauh-jauh saudara kita Pak KC, Pak Abi, Saifuddin Ibrahim, dan lain-lain. Muhammad Satria Cakra Infantara Fauzi Badarudin ya. Jadi dia versi ngelesnya begini. Musa dan Ibrahim memang nggak berbahasa Arab, tapi dia diceritakan dengan bahasa Arab. Kemuliaannya Isa dan Abraham ini diceritakan dalam bahasa Arab seperti itu ya. Jadi sebenarnya ngelesnya aja. Maksudnya gimana Denny Pak? Maksudnya gini. Memang nggak berbahasa Arab, bro. Sebenarnya kejadian bahasa Arab, kemuliaannya. Musa dan Ibrahim kan ceritakan itu pakai bahasa, waktu itu kan bahasa Arab ya. Kalau nggak bahasa Aram, bahasa Ibrani ya. Nah, iya Pak, saya udah sepaham. Saya jawab Pak. Saya jawab Pak. Saya jawab ini Pak. Si Muhammad Satria ini Pak. Panjul. Di dalam Alkitab tidak pernah Nabi Musa itu mukuli malaikat maut sampai lepas matanya. Nggak pernah Panjul. Cuma dalam ajaran agama kamu, si ketua RT yang sok jago itu menceritakan Musa itu mukul malaikat maut sampai lepas biji matanya. Dan malaikat maut pulang ngadu sama Tuhan kamu yang namanya si Allah. Aku digebuki sama Musa, kurang asam deh tuh, begini. Ada Pak? Ada di situ. Ada Pak? Ya. Cuma kalau kamu si chat ini semua ada Pak. Nanti kita sharing Pak. Nanti saya kirimkan lah Pak lewat apa DM Pak. Catatan-catatannya Pak. Ya, saya nggak berani bicara terlalu vulgar karena saya pernah mengalami musibah laptop hilang itu, kalau dikumpulkan datanya 2 giga itu semuanya Pak, buku-buku mereka. Sampai yang keterangannya. Quran kalau Bapak beli jalan-jalan aja Pak ke toko-toko mereka Pak, buka Quran lembar pertama itu Pak. Setelah sampulnya itu Pak. Iya. Quran, di situ ada nanti tulisan Arab, ada ditandai kotak merah gitu. Kotak merah. Itu tertulis di situ menurut Utsman dan menurut Hafs. Jadi Quran yang sekarang mereka pegang itu nggak asli lagi Pak. Dan kemarin saya tantang itu seorang orang dari Malaysia itu, siapa namanya itu, tunjukkan saya Quran dari zamannya Utsman. Hafs itu penipu. Saya nggak asal ngomong. Itu saya dapat PDF-nya tapi berbahasa Arab Pak. Berbahasa Arab urut tulis cacing Pak, bukan tulisan Arab bahasa Quran sekarang Pak, tidak. Cuma itu tadi saya nggak berani ngomong banyak. Dan dengan segala hormat, dengan kerendahan hati saya nggak bisa tunjukkan dalilnya karena barang itu diambil orang Pak. Laptop saya dicuri. Saya mengalami kemalangan dengan beserta HP anak saya beberapa waktu yang lalu. Lanjut Pak, lanjut. Sayang kali ya Pak ya, data-datanya banyak yang hilang ya.
Oke, ini ada Pak Ipang ya. Pak Ipang ini, shalom, selamat malam. Pak Ipang, Ipang, Muslim Pak. atau Kristen? Ipong. Halo, Pak Ipong ini Ustadz atau orang awam? Kalau ada Ustadz bagus juga nih kita diskusi begini ya. Untuk membuktikan. Senang kali lah, Pak. Iya, nggak ada Ustadz yang mau berani masuk ke sini. Halo, Pak Ipang. Kok suaranya tidak terdengar? Halo? Halo, Pak Ipang. Ya, suaraku bisa didengar, Pak. Bisa, Pak. Selamat malam, Pak Ipong. Pak Ipong Selamat malam. atau Bukan orang awam? Aku barusan juga kembali ke jalan yang benar. Wah, ini Tuhan. Maksudnya, Pak? Sebelumnya sempat tidak benar. Sebelumnya 14 tahun dalam kekelaman. Wah, tetapi kapan kembali? Boleh ceritakan kesaksiannya, Pak? Ada Boleh ceritakan di kesaksiannya sedikit, Miracle Pak? TV. Mungkin jadi Miracle motivasi TV ada buat juga. yang lain, Pak. Di Miracle TV sudah ada. Oh, tapi nggak apa-apa, Pak. Malam ini ringkas aja, Pak. Cerita kok bisa kembali berbalik untuk mengikuti jalan yang benar itu bagaimana, Pak? Silakan. Pak. Ini singkat aja ya, soalnya. Ya, singkat aja, Pak. Singkat aja. Jadi salam untuk semuanya. Saya juga sering saksikan kesaksian teman-teman dari berbagai channel kan, gabung. Ya jadi pendengar-pendengar saja. Awal dulu saya bukan terlahir dari Kristen juga. Bapak, mama Kristen, bapak Muslim. Jadi singkat cerita, saya hidup ya berbaur dengan Muslim, dan saya lebih mendalam waktu itu di Makassar, kuliah di Makassar sempat. Jadi di sana saya artinya masuk Muslim, nikah sama orang Islam juga. Jadi menjalani aktivitas ya seperti, walaupun saya ini Islam awam, artinya saya hanya mengikuti sholat, puasa, seperti ya pada Islam pada umumnya. Gitu. Jadi sejak tahun 2000 tahun 2004 itu saya ada mengalami sedikit permasalahan hidup. Sempat masuk bui. Masuk bui 14 tahun tuntutan, vonisnya 9 tahun banding, turunnya jadi 9 tahun dari 14 tahun. Jadi dalam sana vonis 9 tahun, aku jalani 6 tahun lebih, 6 tahun 3 bulan. Nah dalam sana kan gejolak iman, gejolak pikir segala macam lah. Di sana lah sambil belajar, kebetulan ada kadang juga aku sholat juga rajin sholat selama beberapa tahun itu, hampir 4 tahunan. Tapi kok aku semakin mendalam di sana kan tenang, aman gitu. Artinya kita bisa belajar apa saja di dalam karena banyak waktu luangnya. Nah, singkat cerita, saya tergugah tiap hari Minggu kan ada gembala juga datang ke LP itu untuk sembahyang, untuk kebaktian. Saya iseng-iseng, kebetulan teman orang Cina, dia iseng-iseng ngajakin aku. Nah kita saya ke gereja coba. Halo? Lanjut Pak, kita sambil mendengar, Pak. Jadi setelah itu saya belajar dari temanku namanya Anto Tayo, seorang Cina, dia kasus narkoba. Sementara saya kasus 338 waktu itu. Jadi diajak saya, akhirnya saya sedikit, dia kasih Alkitab. Saya kan sekamar dengan dia. Dia rajin baca Alkitab, aku jadi bingung. Saya juga jadi aku iseng aja buka Alkitab gitu. Baca. Ya kayak ada curahan gitu, pertama kali membaca itu. Aku ngacak aja bacanya. Tapi semakin aku baca, semakin tertarik. Akhirnya
saya berusaha untuk belajar diam-diam begitu karena saya tidak mau juga bikin yang sesuatu yang aneh, karena kalau ditahu kita ada perubahan gitu kan nggak dicibir sama teman-teman, jadi saya juga gitu. Ujung cerita tahun 2011 saya bebas, sempat ke Timika. Nah dari situlah saya kena sakit lagi, pulang ke Kalimantan. Nah dari situlah saya mulai kerja di tambang. Habis itu tahun 2018 kemarin saya putuskan untuk dibaptis. Dengan adanya banyak kesaksian sebelum yang COVID itu kan ada, saya seperti nonton kayak Bambang Nursena, kayak Christian Prince. Itulah yang memotivasi saya bahwa itu saya belajar dari situ, bahkan saya download semua itu seperti Christian Prince saya download semua itu, hampir ratusan video itu saya dengan terjemahannya itu saya belajar dari situ, belajar dan terus belajar, dan buka Alkitab juga begini-begini bandingkan. Jadi dari situlah dengan adanya PPKM ini, dengan adanya COVID ini lebih banyak lagi channel-channel kayak yang seperti punya One Way ini juga. Jadi saya saksikan gitu. Jadi pada tahun 2018 kemarin saya baptis, terus sampai ini hari dikuatkan iman saya kayak gitu. Jadi saya pengalaman waktu dulu itu yang saya berkelahi dulu itu, saya rasa itu juga campur tangan Tuhan juga, karena di Makassar itu kan waktu itu kan agak sedikit ekstrim. Saya diserang sama sekitar 20-an orang ini. Tapi puji Tuhan, saya hanya luka-luka saja. Saya libas mereka 3 orang. 1 orang meninggal, 2 orang cacat. Tapi saya rasa waktu itu bukan kehebatan saya, bukan kekuatan dari saya, tapi saya yakin itu Tuhan yang jaga saya, masih izinkan saya untuk hidup sampai hari. Begitu. Jadi kesaksian saya ada di Miracle TV itu. Jadi ini hanya sepenggal saja yang saya ceritakan. Gitu. Jadi saya kembali, artinya percaya Tuhan Yesus itu saya sekarang ini dari mulut ke mulut, secara dari teman-teman kantoran selalu saya utarakan ke mereka. Kayak begitu. Oke ya Pak ya, menarik sekali Pak kisahnya Pak ya. Bapak mengalami ini di penjara ya, tapi justru di penjara Bapak mendalami agama itu, cuman ternyata agama itu justru tadi ya Pak, karena Rigas langsung penjelasannya meninggalkan agama itu Pak ya, kembali kepada keyakinan Bapak yang sebelumnya ya. Iya. Juga tadinya nggak terlalu terlalu banyak menjalankan ya ibadah dengan sebelumnya ya. Iya Pak, jadi seperti itu. Memang sekarang sudah banyak orang yang dulu sempat meninggalkan Kristen, entah karena mau kawin, karena yang lain. Sekarang sudah mulai satu-satu kembali ya. Puji Tuhan ya, kita banyak diberikan pemahaman oleh mereka yang pintar-pintar ya, misal Pak ini ya, Pak Mangusena dan yang lain-lain, sehingga kita mudah untuk memahami ya. Iya. Ini ya, jadi dari situ kita banyak belajar juga Pak. Ini minta maaf Pak, ini tema kita malam ini apa nih? Aku baru masuk juga sih. Sedang bahas tentang ini Pak Ipong tentang Jibril nih, pewahyuan Jibril. Oh jadi, iya. Ternyata ada hadis mengatakan Muhammad bertemu dengan Jibril dalam wujud asli ya, 2 kali aja. Iya. Apakah yang lain juga pewahyuannya, bagaimana mekanisme pewahyuannya? Banyak hal-hal yang kita bertunjukin. Pak Warane. Iya. Gimana Pak Warane? Silakan. Pertama saya menyampaikan kepada saudara kita Pak apa namanya Pak ya, Bapak ya, Pak, tadi putus-putus masalahnya. Pak Ipong. Selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Anak yang hilang, Pak Ipong. Anak yang hilang telah pulang.
Itulah. Iya ya. Kalau di Alkitab itu ada Pak perumpamaan tentang anak yang hilang, ya Pak ya. Iya betul Pak, betul. Dan kita berdoa semoga makin banyak anak-anak Terus untuk untuk menjawab siapa tadi Pak, si Muhammad apa tadi itu ya, untuk menjawab di live chat tadi ada ngomong si Muhammad tadi Pak mengatakan begini Pak, mana ada Nabi Musa menampar malaikat maut, katanya gitu di live chat. Di private saya ada kirim 2 Pak, itu Musnad Ahmad 22 sama itu Pak, kasih tunjuk Pak di layar. Dan kalau kami sudah tunjukkan dalilnya, kamu minta maaf, saya minta kamu minta maaf. Ya, kita buka Musnad Ahmad 7825 lupa ya. Muhammad Satria Caka. Musnad Ahmad 7825, ntar Pak ya, 7825. Yang di ini Pak, yang terakhir Pak, yang Pak, yang terakhir aja Pak, dua yang terakhir Pak. 8262. 7825 sama atau 82. Kami tunjukkan dalilnya, kamu minta maaf sama kami. Kami tidak membohong, kami tidak memprovokasi, kami tidak berdusta. Kami tunjukkan dalilnya. Silakan Pak, tolong Pak. Oke. Ini dia dari Musnad Ahmad 8262 telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah. According to recording, Abu Hurairah tidak memarfukannya. Rasulullah bersabda, Abu Hurairah. Malaikat maut datang kepada Musa seraya berkata, penuhilah panggilan Rabbmu, dalam kurung mati. Jadi Musa disuruh mati. Namun Musa menampar muka malaikat maut dan mencongkel matanya. Dalam kurung mati. Malaikat tersebut kembali menghadap Allah. Seraya berkata, sesungguhnya engkau telah mengutus kepada seorang hamba dari hamba. Dicabut ya nggak Pak ya? Musa mau dicabut yang mana Pak? Yang dia telah mencongkel mata. Beliau bersabda, lalu Allah, saya bohong nggak Pak? Allah mengembalikan matanya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan katakannya, apakah kehidupan yang engkau inginkan? Jadi yang dibohong dengan Tuhan saya, kalau saya berbohong, kalau saya berketik yang di live chat, apakah saya bohong? Kalau saya bohong ketik 2, kalau saya jujur mengatakan yang apa yang saya katakan tadi, ini dalilnya ketik 1. Bisa aja ya cerita-cerita begini ya. Kok bisa jadi cerita kayak begini? Aduh. Itu sama tuh Pak, sama yang 7825 Pak. Satria Cakra, Tersandra, apalah nama kamu tuh? Hah? Yang di live chat, kalau saya bohong ketik 2, kalau saya jujur mengatakan apa yang saya sampaikan tadi di awal tadi, ketik 1. Minta maaf, kamu telah memfitnah saya. Minta maaf. Bisa ditangkap sedikit Pak? Dan saya boleh tantang kamu. Iya. Silakan Pak. Saya senang Pak. Senang sekali Pak. Silakan Pak Ipong. Begini, aku kan pernah belajar juga dulu. Jadi kalau dulu saya belajar hanya bisa baca tapi tidak mengerti, dan dari situlah saya mulai bertanya. Semua yang tertulis baik pun di hadis, karena kita kebanyakan hanya menghafal saja. Jadi kalau sekarang bagi teman-teman Muslim itu mereka kaget-kagetan dalam arti kadang juga mereka nggak pernah baca. Setelah nanti kebanyakan yang dari luar Muslim yang menyampaikan mereka juga masih menyangkal juga kalau seperti contoh seperti ini. Ini kan mungkin dia nggak pernah baca. Jadi bilang aja nggak ada, bilang fitnah lah apa segala macam. Tapi dengan dikasih dalil begini, ya baru mereka terbelalak matanya itu. Jadi saya harap bagi teman-teman Muslim
ya carilah Tuhan yang benar, Alkitab yang benar, kitab suci yang benar. Ya, betul Pak, amin. Jadi si Muhammad Satria ini udah terkejut-kejut ya, terkejang-kejang dikasih ayat-ayat seperti ini, nggak pernah tahu. Akhirnya dia menyerah, minta tolong kita balik bahas Yesus aja lah, jangan Islam katanya. Udah kasihan Shock dia. dia. Shock dia Pak. Udah minta tolong kita balik-balik ke bahas Yesus aja, jangan Islam lagi, kasihan. Wow. Aduh, Pak Muhammad Satria. Pak Muhammad Satria. Kasihan dia, ya. Udah mengerti ya, hadis-hadisnya, kebeli nggak buku-buku hadisnya itu? Takutnya. Mahal Pak, jutaan Pak. Mahal Pak, jutaan Pak. Kebanyakan Muslim nggak punya hadis. Bukhari aja ada 4 jilid Pak, ada 4 buku loh Pak. Iya. Saya pun satu pun. Muhammad. Aduh. Lanjut Pak, lanjut Pak. Karena mereka terbiasa dengan takiyah. Iya benar itu. Mereka kan berharap dari takiyah, perkataan ustaz-ustaz. Nah ini saya. Takiyah, kasihan ya Pak ya. Ini Pak. Aja. Ya. Kita kasih lagi. Mari kita bertanya kepada si Satria Cakra ini Pak. Ya Pak ya. Satria Cakra ini Pak ya. Kita bertanya Pak ya, kita bertiga bertanya satu pertanyaan yang mewakili saya Pak ya. Iya. Muhammad Satria Cakra, kamu tahu nggak? Apakah kamu tahu Nabi kamu, junjungan kamu, ketua RT XXX yang bernama Muhammad, yang sebenarnya namanya Ibnu Katem itu, dengan Khadijah menikah apa tidak? Benar-benar menikah nggak? Itu aja pertanyaan kan kamu. Untuk kamu, jawab. Pak Warani saya rasa udah ketawa-ketawa dalam hatinya ini. Kita baca Pak ya. Telah menceritakan kepada kami, kita baca ya. Telah menceritakan kepada kami, Abu Kamil, telah menceritakan kepada kami, according, bahwa Rasulullah menyebut tentang Khadijah yang ayahnya enggan menikahkan dia. Maka Khadijah membuat makanan dan minuman, kemudian mengundang ayahnya dan beberapa orang Quraisy. Setelah itu mereka pun makan dan minum sampai mabuk. Kemudian Khadijah berkata kepada ayahnya, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah telah melamarku, maka nikahkanlah aku dengannya. Maka ayahnya pun menikahkan Khadijah. Oh, dibikin mabuk dulu ayahnya. Lalu Khadijah melepaskan mabuk dulu Pak. Tapi gini Pak, saya bukan memframing Pak. Saya tidak memframing Pak ya. Sebenarnya kalau kita baca, kemudian ayahnya menikahkan. Tapi kalau kita baca runtutannya Pak, ini lalu ayahnya menikahkannya. Ini disisipkan ini Pak. Kata-kata disisipkan. Kalau dibaca lebih lanjutnya, kenapa menikahkan dulu baru tidak percaya? Ini sisipan loh Pak. Ini sisipan ini Pak. Udah di-upgrade lagi nih Pak. Kalau dicari hadis tidak ada ini Pak, kata-kata ini Pak. Jadi gimana namanya? Ini cerita sebenarnya bapaknya Khadijah itu dibikin mabuk, kasih makan enak-enak, kasih minum. Wah, udah mabuk. Waktu mabuk itu diganti pakaiannya. Pakaiannya diganti seperti pakaian orang pesta. Besok pagi tersadar, loh, aku pakai gini, semalam kan kayak gini. Kira-kira pakai bahasa kita lah Pak ya. Bukan memframing ini ilustrasi lah ya. Terus Khadijah mengatakan, loh, kau kan semalam, ayah kan semalam menikahkan aku dengan Muhammad. Bapaknya marah, karena apa? Cerita Muhammad sebenarnya Pak, itu datanya ada di laptop yang hilang itu Pak. Dia itu sebenarnya bukan, tapi semasa kecilnya, yang kalau saya sampaikan harus tampilkan data kan Pak, tapi saya nggak punya datanya, saya angkat tangan dulu Pak. Saya nggak berani Pak menyampaikannya. Cuma saya ketik nanti di private chat Pak ya. Itu kulturnya
kitab apa itu? Bukan Asbab Nuzul, Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang pertama, yang paling tua itu ada itu. Bahwasanya Ibn Hasan. Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu. Yang pertama ya. At-Tabari dia kurang jelas, dia kabur dia. At-Tabari agak kabur itu ceritanya. Karena dia dulu sebenarnya kerja sama Khadijah. Tapi kalau diurut lagi ke belakangnya, itu telak sekali, Pak. Telak sekali. Sehingga ini kalau seperti mungkin Pak Ipong tadi mengatakan Kristen Prince kalau banyak download video CP itu mengakibatkan psikologi si ketua RT XX ini tadi. Itu tadi lah psikologinya. Ya, jadi inti hadis ini dia menikah. Dia tidak menikah dengan Khadijah. Titik. Iya. Ketua RT XXX. Ya. Jadi mau menikah aja harus mau-walkin dulu mertuanya. Memanglah si Bang Jago ini dengan berbagai cara dia mau mendapatkan ini ya. Bang Jago. Bang Jago. Sarah Bang Jago. Kau telah menikahkanku dengan Muhammad bin Abdullah. Aku menikahkan anak yatim Abu Thalib. Tidak, sumpah Khadijah berkata, apa kau tidak malu? Apa kau ingin mempermalukan dirimu sendiri kepada orang-orang Quraisy? Kau akan memberitahu kepada orang bahwa kau sedang mabuk. Merengek-rengek. Khadijah merengek-rengek, Pak ya. Tidak, ayahnya rela telah menjual mereka. Khadijah merengek-rengek. Dipaksa ya untuk menikahi ya. Iya. Ini yang menurut mereka kan Musa ini kan saudaranya ini bersaudara dengan Maryam, ibunya Yesus. Iya. Harun. mungkin di situ loh mereka. Maria. Iya, Maryam. Itu kan bersaudara. Jadi gini, Pak. Harun. Iya. Dia salah ngucap, Pak. Jadi tertulis Miriam, ya kan? Sementara Miriam memang saudari perempuannya Musa. Musa, Harun, Miriam itu kan bersaudara kan. Tapi dia katakan Miriam, ibunya Isa gitu. Iya. Kan beda jauh. Beda berapa ribu tahun itu? Karena gini, ini dari CP. Pada saat itu kan Warakah sedang menerjemahkan Perjanjian Lama, ya kan, ke dalam bahasa Arab. Wah, si ketua RT XXX ini, si Bang Jago ini kan belajar sama Warakah. Belum sampai lama, belum sampai setahun, Warakah mati. Stres si kawan ini. Sampai mau bunuh diri gitu. Makanya dia gabungkan dongeng-dongeng yang didengarnya dari tempat-tempat jauh. Lengket ke dongeng-dongeng itu, ya sembraut. Gitu. Iya. Selama 14 tahun Pak Ipung, sama 14 tahun di dunia hitam saya, Pak ya. Saya, Pak. Saya bisa katakan saya dari kecil loh, Pak. Walaupun saya Kristen Tolen, Pak. Jadi saya aja udah terjebak, Pak. Terjebak. Memang cantik jebakan mereka, Pak. Licik manusianya, Pak. Iblis ya. Iya. Jujur sebenarnya saya agak. Iya. Kalau saya dulu begini Pak, artinya masuk itu memang dari latar belakang bapak juga, ya kan. Jadi saya mendengar di rumah kakek nenek Muslim.
Jadi saya di rumah ya begitu. Tapi setelah itu kan pergaulan bebas juga dalam arti. Tapi yang namanya kita mau mencari sesuatu yang benar itu pasti tunjukkan kalau kita berdoa berharap gitu kan. Gak mungkin Tuhan itu nyesatkan kalau memang walaupun iman kita masih percaya dengan hal itu, tapi saya rasa itu tuntunan Roh Kudus juga gitu. Bagi yang cerita-cerita itu kenapa saya ini betul-betul percaya dan tidak mau bergeming sedikit pun sekarang ini. Artinya hanya percaya bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Tidak akan tergoyahkan. Amin. Ya, mungkin lebih baik seperti itu Pak ya. Kita sudah mengalami ya. Jadi lebih kuat lagi keimanan kita. Jangan sampai lagi kita 2 kali kan harus meninggalkan. Tapi puji Tuhan dengan sekarang udah rajin Bapak mendengar firman Tuhan dari YouTube. Kemudian Bapak juga merenungkan, udah ke gereja ya. Mudah-mudahan ini akan selamanya Pak ya. Sampai nanti maut meninggal kita pergi. Kita tetap setia ya menjadi murid Tuhan. Tapi apapun pengalaman yang sudah lewat ya jadikan itu sebagai pelajaran dengan Mbak. Betul Pak. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi puji Tuhan sekarang udah banyak orang yang pernah meninggalkan Kristen terselamatkan ya. Anak yang hilang itu banyak yang kembali berkat banyaknya aktivitas video-video terkait dengan apologet. Bagus-bagus tuh banyak sekali kayak dari Bambang Nursena. Saya sendiri Pak kalau nggak dengar renungan Bambang Nursena memang mungkin saya masih punya keraguan dengan walaupun saya tetap Kristen, saya nggak akan meninggalkan Kristen. Tapi saya ragu kadang dalam hati kita kan, ya siapa yang tahu dalam hati kita sendiri, wah ragu. Akhirnya kadang kita nggak hadir di gereja, kadang kita punya keraguan kan. Tapi setelah kita tahu seperti ini, kita jadi semakin semangat seperti itu Pak ya. Biar lihat mukanya. Oh ini Pak Ipong ya. Oh, oke. Sepertinya orang kita dari Indonesia Timur ini Pak Ipong ya. Aku keturunan Pak. Iya keturunan apa Ambon ada ini ya. Kalau Bapak orang Adunara. Oh NTT oke. Kalau Mama orang Dayak. Kalimantan ya. Di Kutai Barat. Kalimantan ya. Tapi iya ya di Adonara itu banyak Muslim juga sekarang ya. Banyak. Ya. Sehingga Bapak dasarnya juga Muslim ya seperti itu. Nah puji Tuhan lah setidaknya kita bisa kembali kepada Tuhan kita. Gitu loh. Tinggal berdoa aja nih. Aku ini izin dulu ya. Oke Pak Ipong. Oke, makasih Pak ini. Terima kasih Pak Ipong ya. Terima kasih untuk ini. Oke. Ya Pak habis YouTube Pak Ipong sudah mau pamit ada. Aku nyimak aja dari Oke, Pak. nih. Pak Iya, ini makasih ya. Saya bentar Pak. Sebenarnya saya pun signal saya bukan doib lagi Pak, maudu dah Pak, palsu. Maudu palsu. Mereka nggak tahu tuh Pak. Kalau doib kan nggak tahu mereka itu Pak. Jadi saya kasih tahu aja Pak. Sekedar penguatan Pak. Ayat inilah yang menjadi yang diberikan dulu ya. Saya ingat. Tapi saya namanya begunjal Pak. Udah lama Pak, beberapa tahun yang lalu lah. Udah sekitar 20 tahunan yang lalu. Saya diberikan ayat ini sebagai penguatan buat saya Pak. Kolose 2 ayat 8 sampai 15 Pak. Kalau itu dibaca, di situ juga ada penyanggahan dari klaim-klaim orang RTXXX tentang penyunatan Pak. Di situ ada jawabannya Pak. Dari Kolose 2 ayat 8 sampai 15. Itu aja Pak. Oke. Kalau ada ayatnya Bapak bisa baca. Saya nggak cari mulai Kolose 2. Ya. Ntar Pak ya. Nah, Bapak bisa bacakan nanti ya sambil kita menunggu. Dan teman-teman, saya rasa kita sudah cukup ya.
terima kasih juga kepada Pak Ipong yang sudah memberikan buah pemikirannya, pembelajaran buat kita semua pada malam hari ini ya, supaya kita tetap setia kepada Tuhan kita, karena jangan sampai kita hanya karena ya sesuatu yang secara duniawi ya, Duniawi daging, aksesoris itu akhirnya kita Ini saya bacakan Pak ya. Itu ya. Saya bacakan ya Pak ya. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. amin. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 13. Jika kamu meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Itulah firman Tuhan. Itulah ayat penguatan yang diberikan kepada. Sekarang saya baru sadar Pak. Iya. Karena saya dulu Pak, ini mohon maaf Pak, karena terjebak dengan dusta, fitnah, iblis itu Pak. Seorang hamba Tuhan pernah saya ludahi loh Pak. Karena dia mengatakan firman Tuhan begini saya ludahi, mulut kamu jaga. Ternyata dongeng semua, saya yang bodoh Pak. Sehingga saya mengatakan saya ini orang berdosa Pak. Saya orang berdosa. Itu aja Pak Warani dan Pak Ipong ya Pak ya. Iya. Lanjut Pak. Lanjut. Oke, aku sekalian mundur dulu ya. Ada mau di ini nih, lapar mau cari makan dulu. Oke, terima kasih Pak Ipong ya untuk kontribusinya. Hati-hati di jalan Pak Ipong, ini sangat mencerahkan kita ya. Dan tetap setia Pak, tetap setia dalam hidup dalam Tuhan sampai nanti maut memanggil kita. Oke ya. Dan Pak Nabi, saya rasa kita cukupkan dulu Pak Nabi ya. Siap Pak, siap. Kita. Karena pada intinya apa yang ingin kita sampaikan di sini sudah paham ya, bahwa memang Nabi malaikat Jibril hanya bertemu sebanyak 3 kali aja dari keseluruhan cerita-cerita yang besar ya. Ternyata memang ya itulah 3 ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita tutup aja ya Pak Nabi ya. Siap Pak, siap. Saya ikut aja Pak. Oke, iya terima kasih juga Pak Nabi yang sudah membantu saya untuk meyakinkan teman-teman bahwa jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran seperti ini teman-teman ya. Banyak sekali ketidakjelasan di dalam ajaran itu, bahkan cenderung untuk di luar batas ini. Akhirnya ya, oke Pak. Oke ya teman-teman, kita akhiri saja dan kita akan berjumpa lagi di tayangan selanjutnya. Bagi teman-teman yang di live chat juga ya, terima kasih semua untuk
sudah ikut membantu memberikan tanggapan-tanggapan, dan kita akan berjumpa lagi teman-teman. Oh iya Pak, bentar Iya. Pak, Oh iya, closing statement silakan. dari saya Pak, Silakan, Pak. dari saya Pak. Silakan sebelum saya tutup. Mohon untuk like, subscribe, share dan komen channel ini. Itu aja dari saya Pak, closing statement Pak. Ya, terima Silakan kasih Pak Nabi untuk ini ya, merekomendasikan channel kita supaya makin berkembang. Dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam kebajikan. Shalom. Haleluya. Amin.